Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ususan zaina wa karamar wa usman ali sanara sanara sayyid fatimatu zahra sayyidi jilani wa jali wa syafi'an nabi malik hambali nawi rabbi jamil kepala hadisin wal qura wal mufassirin bi masyarik al adli la magharibi sayyidina wajir rahman isa pakai kadam wa wali wali asuli wa qurajmain jamail arwahi walidina amatina wa ajdadina wa masaina wa jami'il muslimina muslimat anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum di darajatil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, baina zakal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumi darain amin. Qala Paslon ya, halaman 161 kan dekatnya. Talzamu fi amwalina zakatu wa kunna naqdani mu'assaratu kazarika zun ma'dinun wa na'amu malut tijarati pasammatu lamu. Paslon ayat paslon ya zakat ini ya. Talzamu fi amwalina wajib ya pada ya harta kita nih apa az-zakatu yaitu wajib zakat gitu ya. Nah, ya wahuna yang diwajibkan zakat harta kita ini nakdani pertama ya emas dan perak. Nah kemudian muasyaratun dan ya tanaman-tanaman muasyarah yang dikeluarkan 1/10 gitu ya. Nah tanaman tuh. Kaza begitu juga rikazun yaitu rikaz ya barang temuan, makdinun barang makdan ya barang tambang, wana amun dan binatang ternak, terus lagi malut tijarati harta perdagangan. Pasam tuh lamu maka di sanalah ya kamu bakal tahu katanya itu ya. Jadi ya bahasa yang wajib ya kita keluarin tuh dekatnya yaitu ya nakdani mas perak ya kemudian zuruk ya tanaman padi ya gandum apa semua. Nah begitu juga rikaz tuh temuan barang temuan barang makdan tambang dan binatang ternak dan harta ya perdagangan itu ya itu yang wajib ya dikeluarin dekatnya ya harta tuh. Paslon hadza paslon fima tajibu zakatu fihi. Ini pasal menjelaskan yang wajib dikeluarkan zakat padanya. Talzamu fi sittati anwa'in yaitu wajib dikeluarkan tuh dari harta ya. Nah, itu 6 macam. Min amwalina dari harta kita nih. Az-zakatnya itu zakatnya. Ya, gitu. Wa hunna ya yaitu ai anawa usita yang 6 macam itu apa? Ahaduhas pertama nakdani wa huma az-zahabu wal fiddah yaitu emas dan perak. Ya, emas perak tuh itu wajib dizakatin gitu ya. Lalau ghairu mabrudina ya sekalipun belum dicetak gitu ya. Masih ya batangan gitu ya. Tetap wajib zakat tuh. Hai subalaghoz zahabu isrina dinaran ya sekiranya emas itu sampai ukurannya tuh nisabnya 20 dinar gitu ya. Biwazni Makkah dengan timbangan kota Makkah tahdi dan yakinan yang tepat gitu ya. Wadinaron wadinaru isnatani wasabuna habatan. 1 dinar yaitu 72 biji
ya sair biji kacang, ya mu'tadilatan yang sedang, la qasra alaiha yang enggak ada kulitnya, ya wa quti'a min tarafiha, ya dan dibuangin dipotong dia ujungnya, ya gitu, madukka wa tala yang halus dan yang panjang. Wa balaghatil fiddatu mi'atai dirhamin dan nisabnya perak yaitu 200 dirham, yaitu wahia ay takriban lebih kurang homsatun wa isruna realan, yaitu ya kurang lebih ya gitu 25 real. In kana fi kulli riyalin minan nuhasi dirhamun, kalau setiap real dari tembaga itu 1 dirham. Wasama niyatun wa isruna rialan dan 28 real in kana fi kulli rialin minan nuhasi, ya jika setiap ya realnya itu dari tembaga tuh ya dirhamani. Fal wajibu fi hazaini an-nisabaini, yang wajib pada dua ini nisabnya yaitu rubu usrihima, yaitu 1/40 gitu ya, 2,5%. Tapi isrina dinaran, ya dalam 20 itu 1 dinar ya nisfu dinarin, ya yaitu 20 ya setengah gitu ya. 20,5 tuh dinar. Nah gitu ya. Wala zakat fil kullil mubahi, dan enggak ada zakat pada hiasan ya yang dimubahkan illa iza kusira, kecuali kalau dia rusak. Walam yanhu ya islahuha, walam yanwi islahuha ya islahaha, dan dia enggak ada niat untuk memperbaikinya. Fatajibu fihi, maka wajib zakat tuh, kama tajibu fil muharrami wal makruhi, sebagaimana yang diwajibkan pada yang diharamin dan yang dimakruhkan gitu ya. Ini ukuran ya dulu, kalau ukurannya dulu gitu ya. Jadi itu di sono di Arab dulu kan, di Arab ya, di Baghdad, di Mesir ukurannya begitu pakai gituan ya. Nah, kalau kita di Indonesia nih ya udah ditargetkan tuh ya, dipatok gitu, kalau 1 nisab itu yaitu ya 78 gram gitu. Ada juga yang lengkapin ya 80 gitu ya, 80 gram. Jadi kalau kita punya ya punya emas itu ya 80 gram gitu, nah itu wajib dikeluarin zakat itu ya 2,5% ya per 40 gitu ya. Itu kalau emas itu ya. Nah, artinya artinya jadi kalau kita di Indonesia segitu dari ulama-ulama gitu di Indonesia tuh ukur ya nisab emas gitu segitu. Nah, gitu. Oh ini pakai ukuran dulu nih gitu ya, gitu nggak ngerti kita jadinya susah ya. Ukuran sekarang kan juga di sana udah berubah juga. Ini kan kita udah 100 tahun, ya udah 100 tahun nih kita, ya, jadi ya udah berubah gitu. Ini zaman dulu belum ada ukuran-ukuran gitu, yarin aja gitu. Ya. Nah gitu ya. Qala Zayadi, berkata Imam Zayadi, walau wajabat zakatun fi kullin faqtu lipat qimatuhu wa waznu wazintuhu ya. Nah, kata Imam Zayadi, kalau sekiranya wajib tuh zakat pada perhiasan, maka berbedalah nilainya dan timbangannya. Seperti mana? Kasiwarin, seperti gelang. Qimatuhu salah sumi'atin ya. Nah, ya kalau gelang itu mestinya timbangannya yaitu nilainya 300. Wazinatuhu mi'atani ya, dan ukurannya 200. Uktubiratil qimah ala asa, itu yang nanti dihitung ya dengan harganya ala asa. Bayataghayyaru baina ikhraji rub'il usur al-kulli masa'an yuslimuhu lil fuqara, maka menjadi ya bayataghayyaru, maka jadi suatu kebingungan untuk mengeluarkan rub'ul usur
sepuluhnya ya al-khuli ya musa'an ya yang ya bercampur yuslimuhu lil fuqara yang buat di selain kepada orang fakir wabana ikhraju khamsatu darahim dan antara mengeluarkannya ya 5 dirham. Jadi nanti jadi kebingungan yang ngeluarin ini antara 10 ya dirham atau juga 5 dirham ya yang buat dikeluarin tuh zakatnya gitu ya. Itu kalau ya zakat perhiasan itu dikenakan ya zakat gitu. Zakat perhiasan itu nggak dikenain zakat gitu ya. Karena ukurannya standarnya nggak pas gitu ya. Nah gitu ya. Li'an nabihi dororan alaih itu membuat jadi darurat katanya. Wa alal mustahikina dan buat orang yang ya itu menjadi daruratnya atas orang yang memilikinya. Wa mahallu hadza idza kanal khuli mubahan. Ini kalau hiasannya itu yang mubah, yang boleh. Bi an kana maksuran ya menyusau wigugu yaitu dengan dia itu pecah atau rusak ya yang diseleburnya walam yanwi islahuha dan dia enggak niat untuk memperbaikinya gitu ya. Amma lauka muharraman adapun kalau perhiasannya itu yang diharamin li ainihi karena bendanya kal awani ya seperti bejana pala asara li ziyadatil qimah maka itu enggak ada pengaruhnya untuk tambahan nilai harga. Ai pal ibratu biwaznihi laki matihi yang dianggap itu timbangannya bukan nilainya katanya. Bayu khraju khamsu darahima maka wajib dikeluarkan 5 dirham min ghairihi dari yang lainnya au minhu atau dari dia itu au yuksiru atau dipecahin dirusakin tuh au yadba'u rubu isrihi musa'an atau diberikannya tuh ya 1/4/10-nya 1/40 gitu ya. Nah, bitaghayyurihi ya bitaghayyiri ma yaitu dengan perubahan. Kultu saya katakan pengarang nih wa yu'khadhu min qaulil Imam Syafi'i diambil dari perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu an fi risalatihi al-usuliyah di dalam risalahnya Imam Syafi'i ya bab usul gitu. Wala yajuzu ayyukasa bizahabi wal fiddah enggak boleh dikias antara emas dan perak. Alazani huma as-samanu yaitu yang keduanya dijadikan nilai harga aman secara umum bil ya bil buldani ghairi hima yaitu buat di negara lain dari keduanya itu Mekah gitu ya. Li'annahu fi ghairi muda maknahuma karena enggak masuk dalam pengertian ini. Ya, kullu ma huwa fi maknahuma ya, setiap apa yang masuk dalam bilangan keduanya nih emas dan perak kan ya karena wati fi kaunihi naqdan nasi allazi iktanazahu wa ajaruhu asmanan ya kanut ya gitu ya fi kaunihi ya nakdulnya itu keadaannya seperti ya emas perak alazi iktanazahu yang mereka simpannya wa ajruhu dan mereka sewainnya asmanan ya yaitu dengan nilai harga bima bainahum ala ma yatabayauna bihi fil bundan atas apa yang ya dilaksanakan tuh dalam jual beli di negara yuqasu alaihima fi wujubi zakat itu juga dikias dengan wajib zakat itu ya. Ini nama duit dulu tuh ya gitu kanut dulu ya itu ya wujub zakat wa tahrim riba dan keharaman untuk riba katanya in lam yanzur ila asrihi ya minal irdiyati ya kalau enggak memandang dari asalnya tuh yang di ya sepuh tuh gitu pala yuqalu innahu min kubailil fulus an-nuhas itu enggak dikatakan dari sisi fulus tuh ya yaitu yang dibuat dari tembaga gitu
Wa ashabu Syafi'i lam yaj'aluha fi hukmin naqdain. Ya, sahabat-sahabat Imam Syafi'i enggak menjadikan tuh pulus yang dibuat dari tembaga itu enggak dijadikan sebagai ya apa mas perak begitu ya. Nah, gitu ya. Wal qaidatu dan ya suatu kaidah nih annal qaulal ashab yuqaddamu ala qaulihi, maka perkataan ashab itu didahulukan dari perkataan Imam Syafi'i idza talapa apabila berbeda gitu ya. Jadi diutamakan perkataan ya ashab nih kalau ada perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i gitu ya. Li'anna naqulu karena kita mengatakan kalamul imam bima zaman aman fil bulan, karena perkataan Imam Syafi'i sini sesuatu yang menjadi nilai harga itu umum di negara-negara bima azuma samanuhu, yaitu yang besar nilai harganya. Wafi makana ya tapaha kanuti ya, begitu juga yang udah nggak berlaku tuh ya jika mali subhatnya ya sibihi, karena udah banyak persamaannya bin nakda ini dengan mas itu kama layakpa sebagaimana yang enggak tersembunyi dah. Wa kalamukum bi malam yakun kadzalik ya, dan perkataan mereka ashab nih bi malam yakun kadzalik kalau enggak jadi seperti itu kal pulusi wan nuhati ya, seperti pulus dan tembaga pala mukhalafa baina kalamihi wa kalamihim, enggak ada bedanya antara perkataan Imam Syafi'i dan sahabat nih. Pala mahalla liqaidatin, maka enggak ada kaidahnya nih. Paham ya? Tahuilah oleh kamu ya. Ini ukurannya. Jadi apa emas perak itu macam campuran apa gitu ya, gitu. Ya, kalau kita ya udah ambil ya satu kesimpulan yaitu emas dah gitu, emas murni itu ya yang 24 karat gitu ya. Yang lainnya itu kalau punya ukurannya 80 gram ya, nah itu ya ya itu akuarium dekatnya dah ya. Kalau sekarang lagi tinggi kan ya 1,6 kan gitu ya, dikali 80 tuh, nah berapa duit itu ya. Nah ya kalau ukuran duit, nah itu lah kita keluarin 2,5%-nya tuh gitu ya. Nah itu 88 kali 16 itu ya, apa tuh ya, 80 kali 16 8 ya, 80 aja ya gitu kan ya, kali 10 udah 86 kali 8 48 ya, jadi udah siapa satu siapa 80 128 ya, 128 juta gitu ya. Nah gitu ya, tuh kalau punya duit segitu, nah itu dikeluarin dekatnya dah 2,5% gitu ya. Nah gitu ya, 20 apa 128 130-an dah kan gitu ya. 2 gram enggak? Hah? 2 gram enggak? Iya, gitu dah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya karena 100 apa ya gitu 130 juta gitu 2,5%-nya gitu ya. Nah, ya 100 juta aja kan udah berapa 2 jutaan ya. Iya, 2,5 juta kan? Iya, 2,5 juta gitu ya. Ini kan. Nah, ya 100 juta 2,5 juta kan gitu ya. Nah, tambah lagi dikit gitu. Nah, itu ya. Wanau usani macam yang kedua ya, yang wajib dikeluarkan zakat nih, benda yang kedua muksilat, yaitu ya ya nawabit samilati lisajari wazari, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang meliputi daripada ya pohonan dan tumbuhan gitu, jarak tanaman. Wala zakat fi syai'in min samarihi, tidak ada zakat pada sesuatu yang pada buahnya illa fi rutabin ya, kecuali ya rutabnya gitu, anggur apa ya, rutab anggur ya gitu, apa korma wa inab anggur ya, wa ma saluhalil iktiyati minal hubub, dan yang dianggap kuat untuk dijadikan ya makanan pokok gitu ya, minal hububi dari biji-bijian kakumhin ya, seperti gandum, wa sairin kacang, wa aruzin padi ya beras, wa adasin ya kacang juga tuh, kacang hijau ya gitu adas, wa zura jagung, wa humsin humus kacang humus ya, wa bakila ya, wa huwal pul, dan yang sayuran itu cuma cuk yang apa kacang pul tuh, kacang apa polong, wa duhnun
ya gitu, dan kacang duhun tuh kacang itu ya kayak kita kacangin tuh apa tuh ya ya apa tuh yang apa ya ada apa tuh bahwa naun min azura itu bagian daripada jagung gitu illa annahu asfar hubban minha kecuali dia itu lebih kuning daripada ya jagung ya wal julban ya bidomil jim julban yuqalu laha hurmatan ya bidomil ha wa ta hurmuton ya hurtuman ya wa huwa ya gitu wa masin wa huwa naun minhu macamnya haza iza kana yasluh lil iktiyat ini kalau cocok buat ya makanan pokok ya kasirul akli banyak dimakan kama musila sebagaimana dicontohkan walau kana nadirul akli bahkan juga kalau sekiranya jarang dimakan kasamaratil wuluti samatu apa musammatu bisa maratil buadi yaitu seperti buah balut itu yang disebut juga samaratul fuadnya seperti buah hati gitu ya nah gitu wahya tusbihul balah yaitu sama seperti balah ya seperti korma qala fil misbah ya dikatakan di dalam Tomus Misbah wal balut mislu tanur samaru sajarin ya itu buah pohonan kon yuk kalu ya kadang dimakan baru bama dubira wikasrihi barangkali ya juga dibuka ya apa tuh ya nah dibuangin tuh kulitnya intaha wakas ya wakas salat wahwa dorbun min cairin salatnya seperti bagian daripada kacangnya laisa fihi qasrun yang enggak ada kulitnya lahu qalahul jauhari berkat Imam Jauhari wa qala Ibnu Faris wa Ibnu Faris darbun minhu raqiqul qasri itu macamnya ya yang kulitnya tuh tipis gitu ya ya kayak gitu kacang polongan gitu kan gitu ya nah raqiqul qasri ya sigarul habib buahnya apa bijinya kecil ya Waqala al-Azhari berkat Imam Azhari hubbun bainal khintah wa sa'ir yaitu bijian antara khintah ya gandum dan sa'ir ya kacang tuh keduli walaqo sallallahu enggak ada kulit gitu wakal ya wakal galasi ya wipat ata ini yaitu jangan baca dua patah naun macam ya minal khintati ya macam daripada gandum takunu fil qasrati minhu habbatani dia ada pada kulitnya 2 biji waqat takunu wahidah sekarang 1 atau salah 1 atau 3 ya jadi kayak kacang apa tuh kacang kedelai dah ya kacang kedelai kan ada yang bijinya 1 kacang kedelai kan ada yang 1 ada yang 2 ada yang 3 kan kalau kacang kedelai itu ya nah gitu ya nah tuh ya gitu wa habbatun sauda dan itu kalau ba'duhum kat sebagian mereka habatun itu bijian sauda hitam tuh kalau fil jadabi itu dimakan kalau lagi musim keceklik wakila dikatakan huwa mislul buri sama seperti gandum illa annahu asural inqa akan tetapi dia susah untuk di ya bersihkannya ya kulitnya keras ya itu ya kayak kacang apa tuh ya yang kalau di Arab tuh kacang yang perempuan tuh yang pada nah, yang kita buat beli pada tuh gitu tuh ya gitu wakilah hual adas artinya kata tuh kacang adas ya gitu kacang apa tuh ya nah, itu ya nah patah jibu zakatu fi jami imazukara semua itu wajib dikeluarkan zakatnya iza tahaqqaqat surutuha apabila tepat apa tuh persyaratannya wihilapi mayu kalu ya beda apa tuh biji-bijian yang dimakan tanah uman yaitu makan dengan secara senang tuh kasukari watin simis ya buah sukari ya gitu dan buatin sismis ya mismis apa ya kismis watu paha ya apel wal ya wal buni ya ya itu wal buni ya dan buah apa kopi ya wama yukalu dan apa yang dimakan tadawian itu sebagai obat kal mustaki ya buah mustaki itu wal pulpul ya gitu benar milpak wa minal wal abraz binal abzari kama fi misbah wa wajibuha al usur gitu wajib dikeluarkannya 10
in sukiyat bila mu'natin, kalau disiramnya tanpa ada biaya yang banyak. Wa illa panisbuhu, kalau ada biaya maka ya limanya gitu ya. Wayan akidu ya sababu bil zakati fil muksirat ya, dan ditetapkan sebab wajibnya zakat pada tumbuhan ini al-mazkurah ya bibudu wisalakit samari, yaitu dengan jelas ya nampak ya gitu kuatnya tuh biji sebuahan itu, was tidadil habi, dan udah keras bijinya, wah ya gitu ya tidak berkabi ala zalika la alal mustahiki ya, itu ya bukan atas orang yang berhak, wala fimal di zakati, dan juga bukan pada harta zakat katanya, li anna haqqal mustahik, karena hak mustahik ini innama huwa fil khalis al jafi, hak mustahik itu yaitu hanya saja yang udah bersih, yang kering gitu. Wasuru tujubuha antablugha khamsatu ausokin tahdidan, yaitu wajib keluarannya kalau sampai 5 wasak gitu tahdidan gitu ya. Nah, 500 kilo. Wahya alpun wasit tumi'a ritlin bi Bagdawiyah, yaitu 1600 liter Baghdad gitu ya. Nah, itu ya. Izil wusuk ya situ nasoan, karena satu wasak itu 60 sok gitu ya, gitu ya, satu wasak itu 60 sok, wa huwa musamma bi urfi misra bil ardab ya, gitu dengan satu ardab gitu ya. Nah, wa majmu'ul khamsa salasumi sok ya, himpunannya tuh ya gitu 5 tuh ya, wasak itu adalah salasumi sok, yaitu 300 sok gitu ya. Ini ukuran sunuh gitu. Waso arwatu amdad, kalau sok itu ada 4 mud gitu. Wal mudu ritlun wasulusun bil Baghdadi, kalau mud itu 1 liter lebih tuh ya, 1 liter apa ya, 1 liter dan 2 sepertiganya di kota Baghdad gitu ya. Tuh ya, itu ukuran sunuh gitu. Nah, kalau ukuran kita 500 kilo udah gitu aja ya. Itu satu ya, kalau panen tuh ya padi ya dapat 500 ya kilo tuh. Nah, itu wajib keluarin dah tuh 1/10 ya, kalau nggak pakai biaya siram. Nah, ya kalau pakai biaya siram yaitu ya. Nah, separuhnya lagi 1/10/5 gitu ya. Nah, itu yang dikeluarin ya kalau ya tumbuh-tumbuhan ya. Jadi ya kita nih gitu ya, seperti gandum gitu ya, beras ya, jagung gitu ya, makanan pokok tuh gitu ya. Nah, itu yang gitu ya, ya 500 kilo gitu ya, gitu ya. Nah, surut bakti ya, wa iza duribat al khamsatu ausukin fisitina, apabila dikalikan tuh 5 ya wasak ya fisitina so'an pada 60 sok, kanatil jumlah salasu mi'atu sok ya, 5 kali 60 ya gitu ya, jadi 300 sok. Wa iza duribat hafil arba'ah amdadin, kalau dikalikan tuh satu soknya tuh dengan 4 mud, syaratil jumlah alfan wa mi'ata mudin wa alfin wa sitmi'ah, yaitu jumlahnya ada ya alfannya 1000 ya 200 mud ya, bi alfin wa sitmi'ah ritlin, yaitu dengan ada 1600 liter wil Baghdadi, kama qala Abu Suja, sebagaimana mengatakan dia oleh Abu Suja fi matnihi, dalam matan ya takrib gitu ya. Nah, wa qaddarat fihil annahu aridlu asyari, dan ditetapkan dengan letteran syarak kama fil bajuri, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-bajuri ala sin mim, itu pendapat Muhammad Qasim. Wa tamamul mulki, sempurnaan kemilikannya ilam yubasiril malik wala naibihi wijraatihi ya, kesempurnaan pemilikan ini tidak disertai si pemilik dengan wakilnya yang nanam nih gitu ya, ziraatihi untuk nanamnya,
Ka'an waqa'al habu binafsihi min yadi malikin, seperti ya bibitnya dari si pemilik indah hamlil gulati masalan au biilqai nahwi tairin, atau juga ya itu tumbuh dengan tanaman liar gitu ya, nggak ditanam ya, karena dari apa tuh, dari binatang ya gitu ya. Pama burung berak atau burung makan tuh kan jatuhan situ, nah tumbuh padi kan gitu ya. Nah itu nanti ya kan itu nggak ditanam gitu ya. Nah ya juga tak apa tuh tak apa sawahnya juga tanah hujan ya. Nah, itu nungguin hujan ya baru gitu ya. Tak ada hujan gitu ya. Nah itunya ya wil qain ahwi tairin kaan waqaatis asofil ya alasanabil, seperti burung-burung makan ya padi itu sanabil ya patana saral habu, maka bersebarlah tuh apa tuh biji-bijiannya tuh ya warna bata dan tumbuh pata jibut zakat bizalika, wajib keluarin zakat yang demikian itu in balagha nisaban, kalau dia itu sampai jadi satu nisab gitu ya. Ini yang nggak ditanam, jadi yang nanam burung gitu ya, binatang gitu ya. Nah wa kharaja bizalika al maliku mana bata min khabi hamli sayli, begitu juga katanya keluar dari siapa pemilik kalau tumbuhan itu tumbuh dengan di bawah air banjir ya gitu, air banjir tuh ya kerendam gitu ya. Nah min daril harbi yaitu ya gitu ya, dari tempatnya gitu dia peperangan tuh ila ardina, kepada ke tanah kita khairul mamlukati, yang enggak dimiliki di ahadin, pala zakat fihi, enggak wajib zakat padanya, lianna paiun, karena itu dianggap baik, artinya bukan ya milikan harta rampasan, wal maliku khairu muayyan, sedangkan pemiliknya enggak ditentuin. Amma laukanat mamlukatun payamlikuha, adapun kalau itu dimilikin maka ya itu barang kepemilikan maka dimilikinnya malikuha, dimilikin oleh pemiliknya, walau hamilal hawa au sekalipun dibawa oleh udara atau air, habban biji tersebut mamlukan, maka itu dimilikin panat apa biardin, maka dia itu tumbuh ya. Fa'in a'rada anhu malikuhu, kalau berpaling ya si pemiliknya tinggalin, wa huwa limalikil ardi, itu buat si pemilik tanahnya, wa alaihi zakatuhu, maka bagi dia itu ya zakatnya tuh. Au lam ya'rad minhu, atau dia enggak berpaling, fa huwa lahu, itu milik dia yang punya tanah, wa alaihi zakatuhu, dia itu wajib zakatnya, wa ujratu mislil ardi, dan bayar ya sewa tanahnya lisahibiha, kepada si pemilik tanah tadi. Wa yudamu naun minan nabit ila nauin akhar, dan dihimpun satu macam tumbuh-tumbuhan kepada tumbuhan yang lain, kainabin misriyin wasami, seperti ya korma ya atau anggur kotak Mesir dan kotak Sam, bihilapi jinsa ini ya beda, kalau beda jenis tuh ya kaburin wasairin pala yudomu, maka nggak boleh digabung gitu ya, satuin. Waktu kroju zakat indah dilapin naui, dikeluarin zakatnya ketika perbedaan macamnya, min kulli minal anwa'in wikisdihi, yaitu dari setiap macam dengan bagiannya, intaya syara, kalau mudah ya dihitungnya, wa in ta'asura, kalau susah dikasratin aukil latin, karena banyaknya atau sedikitnya, miqdaru kulli minha muqaddaran ya, kullu minhuma ditakdirkan keduanya itu ukhrijal wasat, dikeluarin yang pertengahannya, bi ayak ya gitu, la a'laha, tidak yang lebih tinggi, wala adnaha, dan juga enggak yang lebih bagus dan lebih jelek buruk ya di bawah. Wa yudamu aidan zuru'an am, dan disampurin juga, disatukan juga nanti tanaman yang lainnya, bahwa isna asyara sahran, yaitu yang tumbuh 12 bulan tahun, in waqa'a husaduha di amin wahidin, kalau terjadi dalam pemetikannya ya, memetiknya itu dalam tahun yang sama, bi ayakuna bainal husadil awal wasani, dan terjadilah antara ya memetik yang pertama dengan yang kedua lebih akal kurang daripada 12 bulan Arabiah ya, bulan Arab. Wa in waqa'a zar'uhu, kalau terjadi ya tanaman keduanya ama ini 2 tahun,
bi anka nabaina zar'il aula wa zar'is tsani, terjadi antara tanaman pertama dan yang kedua isna asara sahran 12 bulan wa baina husadis tsani, antara metiknya yang kedua dan yang pertama aqallu itu lebih sedikit minta tiga dari ya waktunya tuh. Nah, wal muradu bi wuqu'i hasadiha fi amin, yang dimaksud ya terjadi pemetikannya itu 1 tahun. Ayat belugha sampai keduanya itu ya au in ha in apa awanul husadi, sampai waktunya metiknya itu wa illam yaqa bil fi'li, sekalipun ya metiknya itu enggak dengan perbuatan. Wa mislu zar'iyaini at-tamrataini, sumpama dua ya tumbuhan ini seperti dua macam korma. In waqa'a itla'ani fi amin, ya kalau terjadi ya korma itu pada 1 tahun. Wa illam yattaqid qad sekalipun waktunya enggak sama untuk memetiknya, fi amin wahidin 1 tahun. Fal ibratu, maka yang dianggap bil hububi, yaitu dengan ya bijinya, arti kormanya tuh ya gitu, hubi bil hasadi, yang dipetik bil kuwati. Wapi samari, kalau buahan bil itlai, dengan nampak kelihatan jelas gitu ya. Naam, akan tetapi lau asmara nakhlun fi amin marata, ini kalau korma berbuah setahun 2 kali, pala yudamu gitu enggak disatuin. Bal huma kasamaratil ama, ini bahkan dia pala yudamu huma enggak dikumpulin keduanya ya, bal huma kasamarati ama, ini bahkan keduanya itu sama juga ya buahan yang 2 tahun. Ilhaqan lin nadir, karena ini menghubungkan kepada jarang terjadi, bil aami dengan yang umum, al aglab yang biasanya. Wa kan nakhli kullu ma sa'nuhu, seperti juga korma setiap yang keadaannya seperti itu. Allah yusmira fil ami, dia itu enggak berbuah setiap tahun, illa marratan wahidatan ya, kecuali sekali itu ya. Itu ya buah-buahan yang ya berbuahnya setahun sekali, atau yang setahun 2 kali. Yang setahun 2 kali ya berarti ya nanti setiap tahunnya keluarin gitu ya, jadi nggak digabung gitu ya. Nah itu ya tuh tanaman itu. Ini zakat yang kita nggak punya semua. Ya, baca teori. Nah, di sini dulu lah. Kalau panen itu udah digiling ini. Yuk, ya udah udah beras, udah jadi beras dah. Gitu. Ya, udah jadi beras, nanti baru dikeluarin ini. Bukan gabahnya ini. Nah, iya bukan kabahnya, bukan. Panen selama 3 bulan udah panen. Iya. Ya, gabung gitu. Enggak digabung, baru setiap panen. Itu kalau panen 500 kilo ya. Nah iya keluarin gitu ya. Nah kita ntar panen lagi, tanam lagi gitu panen lagi gitu ya. Jadi setiap tahun gitu setiap hasil ya, tiap jadi panen gitu, nah keluarin dekatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa daman nafa'a bilum fid dharaini amin. Qala al-faqihu radhiyallahu ta'ala anhu ya, halaman 106 ya. Qala al-faqihu radhiyallahu ta'ala anhu ya, berkata al-faqih Abu Lis As-Samarqandi ya, bilang ya gitu ya. Ya. Yahtajul mu'azzinu ila asrihi salin. Ya, si muazzin ya perlu ya 10 macam sifat nih gitu ya. Ya muazzin nih hatta yanala ya fadlal muazzin, sehingga dia mendapatin keutamaan ya muazzin tuh. Mana tuh yang 10? Awaluha, pertama ayak riba miqatu shalah. Pertama muazzin harus tahu waktu sholat itu ya.
Kan yang nggak tahu waktu sholat di azan aja. Ya, lohor baru jam 10 di azan. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Subuh jam 7 di azan. Nah, itu ya satu. Ya, si muadzin tahu waktu sholat. Iwayak fazuha dan dia apal. Ya, artinya zuhur jam berapa, maghrib, isya gitu. Ya, itu tugas muadzin tuh ya. Nah, wasani yang kedua, ya, gitu, yang harus tahu nih si muadzin, ayah fazo, ya, gitu, ya, khalquhu, ya, wala yu'azi khalqahu li ajlil azan. Nah, bukannya haqqahu kali ya, gitu. Wa ayah faza haqqahu, dia menjaga haknya. Wala yu'zi ya khalaqah ya kali ya makhluk nih. Ya, hendaklah dia menjaga tuh khalaqahu fala yu'zi khalaqahu li ajlil azani. Jadi dia harus menjaga lingkarannya, artinya kelilingnya dah waktunya gitu ya. Khalaqah ya. Nah, dia si muadzin ini harus tahu dia adanya di wilayahnya dah. Kalau kita kan gitu ya, kayak kita umpama Jakarta. Nah, kan itu nanti kan ya ketahuan jam berapa, kan beda nanti ya Jakarta dengan Surabaya kan gitu ya waktunya. Nah, itu ya. Jadi fala yu'zi khalqahu, jangan nyakitin tuh li ajlil azan karena azan tadi gitu ya. Jadi nggak nyakitin tuh lingkaran gitu ya, di apa tuh ya. Nah, ya lingkungan. Wasalis yang ketiga, izaka iban, apabila dia tuh si muadzin nggak ada, layas hutu, nggak boleh kesel, alaman azina fi masjidihi, atas orang yang azan di masjid itu. Jadi kalau dia nggak ada, jangan gantiin, nggak boleh kesel, muadzin, gitu ya. Lo apa nggak ada kan gitu ya. Warabiu dan yang keempat, ya. Ayyuk sinal azan, ya hendaklah si muazin itu biar bagus azannya, ya suaranya kudunya yang keras, yang nyaring, ya yang cakep, jangan ya azan suaranya kaleng rombeng gitu, ya, nah ya berantakan, ya. Nah itu wal khamisu dan yang kelima, ya si muazin ini ayat lubasawabahu minallah ta'ala, yaitu niatnya untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Wala yamunnu ala nasi, jangan mencaci maki atas orang gitu ya. Jadi dia si muadzin niatnya tuh dia apa tuh di azan untuk nyari pahala pada Allah supaya dapat pahala. Jangan caci maki orang, dia azan nggak dibayar, nggak dikasih gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, wasa disu dan yang keenam ayak murah bil ma'ruf wa yanha anil munkar. Hendaklah si muadzin itu dia amar ma'ruf nahi munkar wa yaqulul haqnya lil ghani wal fakiri. Dia berkatakan yang benar tuh kepada orang kaya dan orang miskin. Gitu ya si muadzin tuh ya tuh orang kaya, orang miskin pokoknya kalau dia salah bilangin gitu ya. Wasabiu dan yang ketujuh ayan taziral imamu biqadri ma la yasuku alal qaumi. Yang ketujuh bahwa si muadzin itu nungguin imam dengan kadar yang tidak menyakitin kepada si kaum. Artinya tuh si muadzin ya jangan qomat dulu kalau belum ada imam ya, karena muadzin itu ahaku bil auqat gitu. Ya kalau muadzin yang paling hak dia paling pada waktu, begitu masuk waktu azan. Wal imamu ahaku bil iqamah. Kalau imam itu haknya untuk qomat. Nah yang azan, siapa yang azan man azana bahwa yukimu, Nabi kata siapa yang azan dialah yang qomat gitu ya, nggak boleh orang lain. Hanya jangan qomat dulu kalau belum ada imamnya atau imamnya belum suruhin gitu ya. Imam belum suruhin nih, nah jadi jangan komat dulu gitu ya. Nah ini kan yang nyuruh komat itu imam gitu ya. Tuh ya si muadzin gitu ya. Hak dia gitu, hak dia tuh masuk waktu azan gitu. Gitu ya. Nah ya wasaminu dan yang ke-8 Allah yaqdoba man akhaza makanahu fil masjid. Si muadzin jangan kesel ya, jangan marah ya, ada orang yang mengambil kedudukannya di masjid.
ya jangan gantiin gitu ya. Nah, biarin gitu ya, jangan kesel. Ya, di muazin nih, ada yang gantiin gitu ya. Ah, ya jangan marah. Watasiu dan yang kesembilan Allah yutawilu sholat ya gitu ya, muazin jangan memperpanjang sholat ya, melamakan sholat bainal azan wal iqomah, antara azan dan qomat ya lama, jadi antara di azan nah terus qomat kan nanti ya sholatnya tuh udah lama baru gitu, nggak boleh ya, nggak apa tuh nggak mualat ya, nggak nyambung gitu ya. Nah itu ya mesti nyambung tuh. Wal asilu dan yang ke-10 ya, ayyata'ahada masjidahu ya, hendaklah memperhatikan si muazin masjidnya ya, fayutahhiruhu minal qazar, maka dia wajib ya buangin bersuciin daripada kotoran-kotoran. Wayujannibu sibyan dan menjauhkan dari anak kecil. Tuh ya. Itu anak kecil tuh ya jangan dibawa ke masjid. Itu ntar dikencing, bercanda. Kan gitu ya. Ya, tuh ya. Nah, itu ya judalan in anhu. Wa yahtajul imamu ila asri hisalin. Nah, lain lagi. Ya. Dan imam ini butuh ya perlu 10 macam lagi. Tadi muazin kan? Muazin 10 macam yang harus dia punyain nih. Nah, sekarang imam itu butuh 10 macam nih. Hatta tatimmu sholatuhu wa sholatu man khalfahu, sehingga sempurna sholatnya si imam dan sholat orang yang di belakang dia. Gitu ya, supaya nih ya yang ikut dia itu jadi sempurna sholatnya. Mana ayakuna qari'an ya gitu. Kitab Allah Ta'ala. Ya, pertama imam itu harus qari ya, artinya orang yang alim. Ya, qari itu zaman Nabi dibilang orang alim, bukannya qarinya orang hafiz Quran. Ya, kan orang banyak loh orang hafiz Quran, tapi sembahyang nggak bisa. Gitu ya. Nah, nggak benar gitu, bukan yang begitu. Yang dikatakan qari itu ya zaman Rasulullah yang alim gitu ya. Nah, artinya syaratnya tuh imam itu qari gitu ya. Ayakuna ya bil kitab itu ya, dia itu ya alim tahu dengan Al-Qur'an Allah. Wala yakunu lahnan, dan enggak boleh tuh si imam itu lahan. Lahan tuh artinya bacaannya salah gitu ya, rubah-rubah huruf itu ya, enggak boleh imam tuh. Asani yang kedua imam itu antakuna takbiratuhu jazman sahihan, bahwa takbirnya tuh si imam itu mantap ya, jadi nggak pakai wiswas ya gitu si imam, jangan udah Allahu Akbar ya, nggak jadi itu, dia mantap jadi begitu takbir Allahu Akbar nah ya, nggak kayak ngulang-ngulang gitu ya. Nah itu takbirnya jazman sahihan. Wasalisu yang ketiga si imam itu ayatimma ruku ahu wa sujudahu, imam itu nyempurnain ruku dan sujudnya si imam itu harus sempurna gitu ya, jangan buru-buru gitu ya. Nah gitu ya. Warabiu dan yang keempat ayah faza nafsahu minal haram, si imam itu harus jaga dirinya daripada perbuatan haram ya gitu. Wasubhat dan subhat tuh orang yang apik ya, imam tuh ya, jangan orang sembarangan ya. Wal khamisu ayah faza siyabahu wa badanahu anil aza, dan imam itu syaratnya lagi itu menjaga pakaiannya dan badannya daripada kotoran ya, jangan bajunya kotor badannya kotor jadi imam ya, jangan, yang bersih gitu ya. Nah wasadisu dan yang keenam ya, Allah yutawilal qiraah illa biridal qaumi, jangan panjangin bacaannya tuh si imam ya, kecuali dengan redha ya jamaahnya gitu ya. Jadi jangan baca surah yang panjang-panjang gitu ya, baca surah Baqarah gitu kan kelamaan gitu ya, atau baca Yasin dah gitu ya. Nah, gitu ya, kita yang sedang aja juga jangan yang pendek banget lagi. Ntar si makmum belum apa selesai baca Fatihah, imam udah ruku, jangan ya. Jadi yang sedang dah gitu ya.
Wasabiu yang ketujuh, Allah yu'ajiba binafsihi. Si imam itu jangan ujub pada dirinya, bangga bahwa dia jadi imam gitu. Ya. Nah, wasaminu dan yang kedelapan, Allah yadkhula fi shalah hatta yastaghfirullah min jami'i dzunubihi. Ya, yang kedelapan bahwa si imam ini hendaklah waktu dia masuk sholat, waktu mulai sholat tuh hendaklah diistighfar kepada Allah ya min jami'i dzunubihi dari seluruh dosanya li'annahu safiun liman khalfahu karena imam ini yang memberikan syafaat buat orang yang di belakangnya jamaah. Jadi dia bersihin dirinya dulu sama Allah. Jadi supaya jadi jangan punya dosa itu imam gitu ya. Ya yasfawi lagi. Watasi'u dan yang kesembilan iza salima lam yakhussa nafsahu bidu'a. Apabila salam si imam jangan mengkhususkan dirinya itu dengan doa. Ya, nanti doa buat dirinya aja. Jadi Allahumma firli gitu, alukan maghfur lana gitu ya, dzunubana jangan. Ya, jangan Allahumma firli dzunubi gitu ya. Nah, gitu ya. Nafsu bidu'a fayakunul qaumu maka dia termasuk khianat ya dengan kaum tuh ya. Jadi kalau dia tuh ya dia khususin doa buat dia aja gitu ya kayak dibaca kunut dah Allahumma dini biman hadain enggak Allahumma dina berarti dia khianat ya enggak doain jamaah gitu ya. Gitu ya. Nah, ya khianat tu dunuwa la yasfa ya liman wajib bidu'a fayakunu ya kaum ya wal asiru dan yang ke-10 gitu ya ibadah iza nazala fi masjidihi gharibun yas'aluhu ya kalau ada orang yang ya tinggal di masjid tuh tempat biasa di imam tuh ya di masjid itu ada orang yang berhenti di situ ya gharib tuh orang asing. Nah itu yas'aluhu ya tanyain gitu amma yahtaju ilai apa yang dibutuhin artinya perantau dah bukan orang ya kita sini jadi ada yang di masjid tuh nah tanyain ya kayak kita umpama kita berhenti kita mau kemana nih ya di masjid mana kita berhenti kan gitu nah itu nanti imam di situ tanyain ya nanti dari mana mau kemana gitu nah, apa yang diperluin gitu tanyain gitu ya belum makan kasih makan. Hah? Ya iya siapa yang mau nah ya naruhin sebis. Kalau seorang doangan sih kali iya nah sebis 40 orang ya. Hah? Iya nah tuh ya nah gitu nah ya tuh tanyain tuh masjid goriban ya saluhu amma yahtaju ilai apa yang dibutuhin. Warawa Abu Sa'id Al-Khudri telah meriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Rasulullah bersabda khamsun adminu lakumul jannata ya kata Nabi ada 5 macam yang saya ya jamin dia itu masuk surga almar'atu shalihah ya pertama yaitu perempuan yang soleha al-muti'ah li zaujiha yang taat kepada suaminya. Tuh Nabi jamin dia masuk surga gitu ya. Itu satu. Ya, jadi istri yang soleha yang taat kepada suaminya itu Nabi jamin masuk surga. Yang kedua, wal waladul muti'u li abawaihi ya gitu. Yang kedua, anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Wal mutawaffa fi tariqi Makkah. Yang ketiga, orang yang mati dalam perjalanan ke Mekah. Itu Nabi jamin masuk surga. Gitu ya. Wa sahibul khuluqil hasani dan yang ketiga 4 ya gitu. 1 2 ya 3 ya. Terus wa sahibul khuluqil hasani dan yang keempatnya yang punya akhlak yang baik tuh ya. Wah, yang kelima waman azina fi masjidin minal masajidi imanan wahtisaban. Yang kelima yang Nabi jamin masuk surga
orang yang azan di masjid daripada masjid-masjid yang ada imanan wa ihtisaban karena beriman pada Allah dan ikhlas. Dia azan ikhlas itu. Nah itu Nabi jamin masuk surga tuh ya. Ada macam tuh ya orang nih ya yang bakal Nabi ya jamin masuk surga gitu. Itu hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri gitu. Nah, terus berikutnya waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an ya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda annahu qala Nabi bilang al imanu dominun ya wal muazzinu mu'tamanun. Nabi bilang imam itu adalah yang menjamin. Artinya kita jadi imam dijamin gitu. Nah, wal muazzin kalau si muazzin itu mu'taman yaitu orang yang dipercaya. Ya, orangnya yang benar-benar jujur ngerti tadi kan si muazzin waktu itu ya karena menjadi pegangan itu ya. Mu'taman itu dipercayain orang. Allahumma arsidil a'imah waghfir lil muazzinin. Ya Allah, ya berikanlah petunjuk kepada imam dan ampunin dosa si muazzin tuh ya Nabi doain tuh ya. Jadi kalau muazzin ya Nabi doain supaya dosanya diampunin. Nah kalau imam itu ya supaya diberikan petunjuk gitu ya. Inilah ya. Nah ya. Jadi ya jadi muazzin tuh ada nilainya gede gitu ya dan juga jadi imam gitu ya. Nah misalnya kalau pakai sampai sini ya. Radhiyallahu anhu sumiyal muazzin mu'taminan ya.